Ini rincian terbaru THR dan gaji 13 untuk tenaga non-ASN pada instansi pemerintahan, cek di sini. Pemerintah telah menetapkan pemberian THR dan gaji 13 untuk tenaga non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintahan. Pemerintah juga telah membuat sebuah peraturan pemerintah PP, yang mengatur rincian nominal THR serta gaji 13 untuk tenaga non-ASN. Maka tak mengherankan jika mereka sendiri penasaran terhadap rincian THR dan gaji 13 untuk tenaga non-ASN. Gaji ke-13 adalah gaji yang diterima oleh ASN PNS, PPPK, selain gaji yang diterima secara rutin selama 12 bulan dalam 1 tahun. Pencairan gaji ke-13 dapat dilakukan setiap bulan Juli dengan nominal yang akan diterima adalah sebesar nominal gaji pokok. Jadi, besaran gaji ke-13 yang akan diterima setiap ASN berbeda-beda. Tergantung pangkat dan golongan masing-masing. Regulasi paling baru mengenai pemberian gaji ke-13 kepada ASN adalah PP nomor 16 tahun 2022 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo. PP tersebut mengatur terkait pemberian tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara ASN. Dengan pemberian gaji ke-13, diharapkan mampu membuat kinerja ASN menjadi lebih optimal dan progresif. Namun, sebagaimana diketahui bahwa pemerintah bukan hanya mempekerjakan para ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan, ada juga tenaga non-ASN. Tenaga non-ASN diangkat dalam rangka melaksanakan beberapa tugas yang mendukung tugas kedinasan maupun melaksanakan tugas pelayanan selayaknya ASN. Meskipun beberapa tugas yang dilakukan sebagian tenaga non-ASN tersebut dianggap pekerjaan yang tidak terlalu penting seperti supir atau klinik servis. Oleh karena itu dalam PP nomor 16 tahun 2022, selain mengatur pemberian gaji ke-13 kepada ASN, PP tersebut juga mengatur pemberian gaji ke-13 kepada tenaga non-ASN. Dengan diberikannya THR dan gaji 13 kepada tenaga non-ASN, diharapkan agar mereka tetap memiliki semangat kerja yang maksimal. Berikut daftar besaran gaji ke-13 bagi tenaga non-ASN yang dikelompokkan berdasarkan strata pendidikan dan juga lama mengabdinya. 1. Tenaga non-ASN dengan pendidikan setingkat SD, SMP, atau sederajat. A. Tenaga non-ASN dengan masa kerja SD, 10 tahun mendapatkan gaji ke-13 sebesar Rp3.219.000. B. Tenaga non-ASN dengan masa kerja di atas 10 SD 20 tahun. Mendapatkan Rp3.613.000. C. Tenaga non-ASN dengan masa kerja di atas 20 tahun mendapatkan Rp4.079.000. 2. Tenaga non-ASN dengan pendidikan setingkat SMA atau sederajat. A. Tenaga non-ASN dengan masa kerja SD, 10 tahun mendapatkan Rp3.982.000. B. Tenaga non-ASN dengan masa kerja di atas 10 SD 20 mendapatkan, yaitu Rp4.329.000. C. Tenaga non-ASN dengan masa kerja di atas 20 mendapatkan yaitu Rp4.984.000. 3. Tenaga non-ASN dengan pendidikan setingkat D2, D3, atau sederajat. A. Tenaga non-ASN dengan masa kerja SD, 10 tahun mendapatkan Rp4.138.000. B. Tenaga non-ASN dengan masa kerja di atas 10 SD 20 tahun mendapatkan Rp4.657.000. C. Tenaga non-ASN dengan masa kerja di atas 20 tahun mendapatkan Rp5.397.000. 4. Tenaga non-ASN dengan pendidikan setingkat D4, S1, atau sederajat. A. Tenaga non-ASN dengan masa kerja SD, 10 tahun mendapatkan Rp4.735.000. B. Tenaga non-ASN dengan masa kerja di atas 10 SD 20 tahun mendapatkan Rp5.394.000. C. Tenaga non-ASN dengan masa kerja di atas 20 tahun mendapatkan Rp6.229.000. 5. Tenaga non-ASN dengan pendidikan setingkat S2, S3, atau sederajat. A. Tenaga non-ASN dengan masa kerja SD, 10 tahun mendapatkan Rp5.064.000. B. Tenaga non-ASN dengan masa kerja di atas 10 SD 20 tahun mendapatkan Rp5.770.000. C.
Tenaga non-ASN dengan masa kerja di atas 20 tahun mendapatkan Rp. 6.769.000. Itulah rincian besaran gaji ke-13 yang akan diberikan kepada tenaga non-ASN yang bekerja pada instansi-instansi milik pemerintah. Nominalnya ternyata cukup menggiurkan sehingga bulan dan tanggal pencairannya selalu dinanti-nantikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi tenaga non-ASN yang membutuhkan kejelasan informasi mengenai nominal gaji ke-13 yang akan diterimanya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.